Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Jana dari semester 2B. Saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih saling terhubung, baik secara fisik maupun secara logika, yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi, yang meliputi sejumlah perangkat keras berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Perangkat yang terhubung dengan jaringan disebut dengan node. Dalam suatu jaringan komputer memiliki tanda pengenal yang biasanya disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Dalam implementasinya ada beberapa topologi jaringan yang digunakan. Topologi jaringan sendiri adalah struktur atau tata letak antar device perangkat yang saling terhubung dalam jaringan komputer, bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Terdapat beberapa macam topologi jaringan yang bisa diterapkan. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus yaitu topologi yang memiliki sebuah kabel tunggal atau pusat yang masing-masing workstation dan server dihubungkan. Topologi bus ini diterapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini menggunakan kabel koaksial sepanjang node, klien, dan konektor. Beberapa kelebihan dari topologi bus yang salah satunya, saat melakukan pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru tidak mengganggu workstation lain. Dan beberapa kekurangan dari topologi bus yaitu, saat kabel pusat mengalami masalah, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi yang terbentuk ketika semua perangkat yang terhubung menyerupai cincin atau pola lingkaran. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Beberapa kelebihan dari topologi ring yang salah satunya tidak akan terjadi collection atau tabrakan data, karena hanya satu saja node yang dapat mengirimkan data pada suatu saat. Sementara kekurangan yaitu, saat salah satu node terjadi masalah, maka keseluruhan jaringan mengalami gangguan. Yang ketiga, topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena banyak kelebihannya. Beberapa kelebihan dari topologi star. Yang pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Dan yang keempat, lebih fleksibel. Sedangkan kekurangan topologi star diantaranya yaitu, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah saat tergantung pada terminal terpusat. Keempat, topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan antara topologi bus dan topologi star. Topologi ini menyerupai anatomi akar pohon sehingga disebut topologi pohon. Untuk kelebihan dan kekurangan topologi tree sama saja dengan kelebihan dan kekurangan topologi bus dan tree. Tetapi dengan adanya hybrid atau bus dan star ini mendukung permudahan perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada menggunakan topologi bus atau topologi star saja. Yang kelima, topologi mesh. Topologi mesh ini sering digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut atau node dalam jaringan komputer. Jaringan topologi mesh menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dari topologi mesh, komunikasi antara komputer lebih cepat, keamanan lebih terjamin, karena komunikasi yang terjadi langsung diterima klien yang dituju. Sedangkan kekurangan, butuhnya biaya yang lebih karena membutuhkan lebih banyak kabel. Dalam membangun sebuah jaringan komputer membutuhkan perangkat jaringan. Perangkat jaringan meliputi semua komputer, peripheral, interface, card,
dan perangkat tambahan yang terhubung dan terkoneksi ke dalam suatu sistem jaringan untuk melakukan komunikasi data atau informasi. Berikut adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan. Yang pertama, server. Server adalah alat kontrol pada jaringan sesuai penjelasan tentang pengertian jaringan komputer di atas. Server memberikan layanan pada klien. Server juga berfungsi sebagai media untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Yang kedua, Network Interface Card. NIC atau LAN Card Expansion Port yang digunakan agar komputer bisa terhubung dengan jaringan. LAN card terdiri dari beberapa jenis yang bisa dilihat dari kecepatannya. Kabel jaringan adalah saluran atau media yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki arti tersendiri, yaitu sarana penyalur atau transmitter yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kabel ini memiliki kemampuan yang besar dalam menyalurkan bidang frekuensi yang besar. Kabel koaksial biasanya digunakan untuk saluran antar setempat atau interlokal yang beranjak cukup dekat, yakni dengan jarak lebih 2000 km. Yang kedua, kabel fiber optik. Berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lainnya. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lainnya yang memakai bahan dari tembaga. Ketiga, twister pair adalah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasang berbelit tak terlindungi dan wicara silang atau crosstalk di antara pasang kabel yang berdekatan. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang juga berfungsi untuk menghubungkan multiple atau beberapa komputer. Switch secara fisik hampir sama dengan hub, tetapi untuk logikanya sama dengan barisan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu yang pertama, anonymous switch. Switch yang memungkinkan perangkat atau PC atau printer dapat berkomunikasi satu sama lain dengan konfigurasi default dari pabrik. Contoh dari switch anonymous yaitu Prolink 24 port, Gigabit Anonymous Switch, dan PSG 2402. Sedangkan pengertian switch managed adalah jenis switch yang memiliki fitur-fitur yang handal yang mampu mendukung kinerja switch dalam jaringan network komputer. Yang kelima, bridge. Bridge adalah perantai yang berfungsi meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Bridge juga bisa membagi suatu buah jaringan yang besar dalam beberapa kecil. Prinsip kerja bridge adalah dengan memetakan alamat internet dari setiap titik atau node yang terdapat pada masing-masing segmen jaringan komputer. Saat menerima sebuah paket data, maka bridge akan menentukan segmen tujuan dan sumbernya. Keenam, router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke suatu jaringan WAN dan mengelola lalu lintas data di dalamnya. Router juga dapat menentukan jalur terbaik untuk komunikasi data. Perangkat ini memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat yang berada pada jaringan yang diketahui dan jalur yang memungkinkan dilalui serta waktu ditempuhnya. Ketujuh, repeater. Repeater adalah perangkat yang berfungsi untuk meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Repeater akan berusaha untuk mempertahankan integrasi sinyal jaringan dan mencegah adanya degradasi sampai paket-paket data menuju tujuan. Kelemahan repeater yaitu tidak bisa melakukan filter traffic dalam jaringan, sehingga semua data yang masuk akan tersebar pada segmen-segmen LAN tanpa melakukan perhitungan apakah data tersebut dibutuhkan atau tidak.
8. Modem. Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi dan digunakan sebagai penghubung dari suatu perangkat komputer menuju ke jaringan penyedia layanan internet. Manfaat jaringan komputer yang pertama, resource sharing. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, kita bisa lebih mudah melakukan resource sharing tanpa terkendala jarak. Misalnya, seorang pengguna yang berada di 100 km jauhnya dari suatu data tidak dapat kesulitan dalam menggunakan data tersebut dan seolah data tersebut berada di dekatnya. Resource sharing sendiri meliputi data sharing. Data sharing merupakan kemampuan beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lain maupun di komputer lain. Adanya jaringan komputer saat ini, kita bisa dengan mudah berbagi data seperti dokumen, gambar, video, dan lain-lain, bahkan berbagi data ke negara yang jauh keberadaannya. Selanjutnya, hardware sharing. Jika dulu suatu perangkat komputer hanya untuk suatu printer, dengan memanfaatkan jaringan komputer saat ini, kita bisa menggunakan satu printer untuk digunakan oleh beberapa komputer sekaligus. Dan yang terakhir, Internet Access Sharing. Dengan adanya jaringan komputer, jaringan yang kecil memungkinkan beberapa komputer berbagi satu koneksi internet. Cukup dengan memanfaatkan perangkat jaringan komputer yaitu router untuk bisa membagi alokasi bandwidth. Yang kedua, connectivity dan communication. Dengan adanya jaringan komputer, seorang individu dalam sebuah gedung atau workgroup dapat saling berkoneksi dalam jaringan LAN. Ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet, maka koneksi dan komunikasi antar user tidak bisa terjadi, misalnya dengan menggunakan teknologi email. Ketiga, data security atau manajemen. Jaringan juga bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data-data penting perusahaan dengan jauh lebih baik. Sebuah data akan lebih aman dan lebih mudah dicari ketika data tersebut disimpan secara terpusat. Dan dengan memanfaatkan server, maka karyawan bisa lebih mudah dalam mencari data. Administrator pun juga bisa lebih mudah dalam melakukan backup data. Keempat, performance enhancement dan flashing. Sebuah jaringan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dari beberapa aplikasi dengan cara melakukan distribusi tugas komputasi pada beberapa komputer pada jaringan, sehingga bisa lebih mudah untuk melakukan pembagian tugas. Dan yang kelima, entertainment. Jaringan bisa dimanfaatkan untuk keperluan hiburan seperti memainkan game online, mencari informasi di internet, atau sekedar menonton video yang berada di internet. Bisa dikatakan entertainment termasuk dalam manfaat jaringan komputer. Jenis-jenis yang terdapat di jaringan komputer. Yang pertama, jaringan PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN tersendiri menggunakan kabel seperti UTP, hub, router, dan sebagainya. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang lebih relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Keuntungan menggunakan LAN antara lainnya biaya perawatan dan pemasangan yang lebih murah, akses internet yang lebih cepat, juga tidak perlu tenaga ahli profesional untuk melakukan perawatan. Kerugiannya adalah cakupan wilayah yang sempit, cover area lokal seperti rumah, kantor, atau grup dari bangunan. Yang ketiga, jaringan CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Keempat, jaringan MAN atau Metropolitan Area Network.
MAN tersendiri adalah jaringan yang menghubungkan antar satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Dalam membuat jaringan MAN, biasanya membutuhkan operator untuk menghubungkan jaringan antar komputer. Kelebihan MAN diantaranya daya cakupan yang cukup luas, bisa menghubungkan jaringan antar kota, dan memiliki keamanan yang cukup baik. Kekurangannya adalah biaya operasional yang cukup mahal, cukup sulit dan memperbaiki membutuhkan waktu yang cukup lama. Kelima, jaringan WAN. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Daya cakupan dalam WAN lebih luas dibandingkan dengan LAN dan MAN. Biasanya teknologi yang digunakan untuk WAN itu sangat canggih. Contoh saja biasanya menggunakan kabel fiber optik yang biaya kabelnya dan perawatannya yang cukup mahal. Keuntungannya yaitu cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan LAN dan MAN, tukar dan menukar informasi yang terarah dan untuk mencakup antar negara. Sedangkan kerugiannya menggunakan biaya yang sangat mahal, perawatan yang sangat susah, serta rentan terhadap pencurian data penting. Internet adalah jaringan komputer besar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Ketujuh, VPN. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat mengubah jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dan salah penyampaian, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.